yang terpisah melalui Skype Ibu Pendeta Christina Simaramera. Selamat malam Ibu Christina. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat malam pendengar setia RPK. Dan juga kita akan mendengar nanti testimoni ya, dua pasutri tapi yang satunya minus karena ada tugas pelayanan yang lain. Ada Pak Gom-Gom. Selamat malam Pak Gom-Gom Manurung. Selamat malam Pak Jasa, selamat Ya. malam para pendengar yang setia. Dan hadir juga bersama kita sebagai kontributor ada pasangan muda, ada Pak Yudo dan Bu Susan. Selamat malam Bu Susan dan Pak Yudo. Selamat malam semuanya. Ya, saya sendiri Jasa Purba. Saya akan coba mengangkat satu latar belakang dari tema ini, bahwa kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, ya, dan juga di dalam lingkungan kita tidak baik-baik saja. Dalam kurang lebih 2 sampai 6 bulan ini kita disuguhkan beberapa kejadian yang miris di mana anak remaja tawuran ya menggunakan senjata tajam, dan juga banyak korban, dan bahkan ada banyak kasus sampai melakukan hal-hal yang sangat di luar hal-hal yang pernah kita pikirkan, ya, kejahatan anak-anak di bawah umur. Dan tidak saja di Indonesia tapi di luar sana juga, di luar Indonesia hal yang sama hampir terjadi, ya, perundungan, ya, bullying, itu semua. Nah, ini kita mau coba lihat salah satu elemen kenapa itu terjadi, yaitu tentang pola asuh, dan kita persempit lagi dalam pola asuh Kristen. Kita coba telusuri dari satu sisi saja, yaitu pola asuh secara spiritual. Yang lain-lainnya nanti karena ini luas kita akan bahas di tema lain, ya, bahwa kita perlu satu pola asuh yang komplit, yang utuh, ya. Tapi supaya kita fokus dan karena mengingat keterbatasan waktu, kita coba dekati dari pola asuh keluarga Kristen menurut firman Tuhan. Ibu Christina, silakan Bu Christina Simarmara. Ya, terima kasih Pak Jasa. Ketika kita berbicara mengenai mewarisi iman, memang pertama-tama itu harus dimulai dari rumah terlebih dahulu, gitu ya. Bagaimana kita mau membentuk sebuah keluarga hingga pada akhirnya juga membentuk sebuah bangsa, itu pertama-tama dimulai dari rumah, berawal dari rumah. Dan dasarnya yang pertama itu di dalam Alkitab, dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Bagaimana ayat-ayat ini mau mengajarkan kepada khususnya orang tua untuk tanggung jawab orang tua di dalam mewariskan iman kepada anak-anak, gitu ya. Dan pertama kali yang mesti dilakukan adalah ketika hendak mewariskan iman kepada anak-anak, orang tua terlebih dahulu. Dimulai dari orang tua. Bagaimana ia akan mewarisi iman kepada anak-anak kalau ia sendiri tidak menghidupi iman tersebut. Jadi orang tua yang terlebih dahulu memiliki iman kepada Tuhan, orang tua yang terlebih dahulu bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, orang tua yang terlebih dahulu menghidupi firman Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai Kristiani, pertama-tama dari orang tua. Ya. Karena orang tua yang akan menjadi teladan, orang tua yang akan mewariskan iman, orang tua yang akan menjadi penginjil utama untuk anak-anak. Dan di dalam membangun iman orang tua juga mau making God real to your children. Itu ada sebuah buku ya yang berjudul Making God Real to Your Children. Menjadikan Allah nyata bagi anak-anak, ya. Allah itu kan nggak bisa dilihat secara kasat mata. Allah itu kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus yang berkarya di tengah dunia ini. Tapi kita pun nggak bisa ngelihat Tuhan Yesus. Kita tahu bagaimana Allah melalui Tuhan Yesus. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Ya, melalui apa? Melalui Alkitab, salah satunya yang menceritakan bagaimana kisah Tuhan Yesus. Nah, ketika kita mewariskan iman kepada anak-anak, kita juga menjadikan Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus itu nyata bagi anak-anak. Bagaimana Allah yang mengasihi nampak dalam Yesus yang mengasihi, dan itu nampak melalui orang tua yang mengasihi. Bagaimana Allah itu pengampun, yaitu nampak dari Kristus, Tuhan Yesus yang pengampun, dan nampak dari orang tua. Ya.
bagaimana Allah itu peduli, kemudian Kristus peduli, nampak melalui orang tua yang juga mau peduli kepada anak-anak. Ya. Jadi tadi yang pertama, orang tua terlebih dahulu menghidupi iman, menghidupi kebenaran firman Tuhan, menghidupi nilai-nilai Kristiani. Orang tua jadi teladan, orang tua jadi penginjil ketika orang tua making God reals buat anak-anak, menjadikan Allah nyata bagi anak-anak, sehingga anak-anak tahu, oh Allah itu mengasihi, oh Allah itu mengampuni, oh Allah itu peduli, oh Allah itu bermurah hati, dan lain sebagainya. Ya, dimulai dari orang tua. Kalau tadi saya bilang jadi penginjil utama bagi anak, maka itu dikaitkan juga dalam kehidupan keseharian. Dalam hal sederhana, misalnya ketika anak-anak melihat bahwa matahari itu terbit, kemudian ada bintang, bulan ketika malam, ya, kemudian memuji, ya, wah itu bulannya gede banget, sinar mataharinya terang sekali. Gitu. Kita mau mengkaitkan dalam refleksi iman. Kalau tadi dikatakan orang tua jadi penginjil, ya itu bisa jadi jalan masuk untuk menginjili anak-anak, ya, memperkenalkan Allah, memperkenalkan Tuhan. Ya, matahari, bulan, bintang itu ciptaan Tuhan. Suatu kali ada orang tua juga yang cerita, itu kali pertama anaknya melihat pelangi dan dia bilang, oh itu pelangi ya, dan itu dipakai oleh orang tua jalan. Ya, ada kondisi jaringan yang terganggu. Kita akan nanti terhubung kembali. Kisah. Ya, ini sudah agak Boleh baik nih menceritakan. Bu Kristina bisa diulang, Bu. Tadi ada Bu Kristina, mohon maaf, ada bisa diulangi lagi. Tadi ada terputus karena jaringan. Masih belum pulih ya. Ya, sih. Nggak apa-apa, kita hold dulu. Nah, kita akan masuk ke segmen tadi ada satu kata kunci yang boleh saya artikulasikan dari Pendeta Kristina Cimaramare, bahwa sebelum kita membuat Tuhan itu nyata dalam kehidupan anak-anak, maka kita sendiri harus hidup di dalamnya. Ya, ada satu tadi metode juga soal penginjilan, pengajaran itu. Ya, kalau saya boleh tahu. Ya, Bu, tahan dulu Bu Kristina, tadi ada jeda dikit ya. Nanti dilanjut lagi, Bu. Setelah ini masih terganggu nih. Jaringannya belum begitu terhubung dengan baik. Sabar sebentar, Bu. Hold dulu ya. Jadi saya kira tadi kalau saya nggak keliru itu Bu Kristina bilang kita harus menginjili diri sendiri dulu gitu ya. Jangan sampai nanti kita menginjili anak-anak itu kita sendiri belum clear dan hidup di dalam itu. Bu Kristina sudah dengar baik, Bu? Sudah bisa? Sudah, Pak. Kita mau jeda dulu. Setelah satu berikut ini saya nanti akan masuk dulu. Tadi saya catat bahwa pentingnya membawa Allah itu nyata dalam kehidupan sehari-hari kepada anak-anak. Tapi sejatinya orang tua harus menjadi role model dulu, menghidupi imannya bahwa Allah hidup dalam dirinya. Begitu kira-kira tadi ya, Bu ya. Sebelum kita bercerita lebih jauh kepada ini. Nanti disambung lagi, Bu. Para pendengar Radio Pelita Kasih, kami mengharapkan partisipasi Anda melalui WA atau telepon langsung ke Radio Pelita Kasih, dan kita lanjut setelah kita menyisakan waktu dengan studio berikut ini. Jalan, gue udah ready nih. Tunggu. Lo yakin mau nyetir? Lo aja nguap mulu dari tadi. Ngantuk deh lo pasti. Aman itu mah. Gue udah minum kopi kok tadi. Bener gak lo? Iya elah, santai. Kan gue udah bilang dari tadi lo tuh ngantuk. Gimana sih Jo? Hampir aja kita nabrak. Udah sini tukeran. Ya ampun, sorry ya gue. Udah sini, gue aja yang nyetir. Berhati-hatilah dalam berkendara. Jangan mengemudi apabila merasa ngantuk. Saat kita merasa lelah, beristirahatlah dan tidak berkendara. Jadilah pengemudi yang patuh dan berkendaralah dengan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. Oleh
anugerah kita menjadi percaya dan diselamatkan oleh Roh Kudus. Kita terima karunia-karunia untuk melayani. Karena mujizat dan berkat Tuhan, kita memberitakan dan memberi supaya kita diberkati dalam segala kelimpahan. Demikian tadi Pastor Hans Jefferson MA dari pelayanan Kabar Baik. Mari bergabung dalam program Good News Service setiap hari Minggu pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Pastor Hans Jefferson MA. Sekali lagi, setiap hari Minggu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Siaran ini juga bisa disimak di audio streaming www.radiopelitakasih.com dan live videonya di akun YouTube RPK FM. Para pendengar setia Radio Pelita Kasih, kita masih menemani Anda hadir dengan satu tema tentang legacy atau warisan spiritual kepada keluarga Kristen. Nah, tentu kita juga tidak bisa menafikan realita kehidupan saat ini. Tentu banyak variabel faktor yang membuat profil keluarga itu kadang-kadang tidak pada dambaan atau harapan yang kita harapkan. Tadi Ibu Christina telah menyampaikan satu kata kunci, pentingnya menginjili diri sendiri atau menghidupi iman itu sebelum kita mendeliver itu ke anggota keluarga. Ditahan dulu situ Bu Krisna. Saya mau dengar dulu nih pengalaman kedua orang tua ya, hadir bersama kita Pak Gonggom dan juga ada pasangan Pak Yuda dan Ibu Susan. Bagaimana sebenarnya tadi isu soal penginjilan diri itu hadir di tengah-tengah keluarga. Mungkin secara santai, secara guyon itu ada hal-hal yang menarik. Silakan Pak Gonggom dulu ya, nanti baru saya. Silakan Pak Gonggom. Jadi tentunya sebagai orang tua muda ya, kita sebagai orang tua muda, kita sangat berharap anak-anak yang dipercayakan Tuhan sama kita akan bertumbuh di dalam imannya, berjalan di hadapan Tuhan. Lalu mengingat ini kan zamannya, tantangannya orang bilang zaman edan ya. Iya. Itu segala sesuatu berubah dengan cepat gitu ya. Sementara di sisi lain kita pun harus memastikan anak-anak kita mendapat pengajaran yang baik. Tapi kan ini nggak semua orang tua, maaf ya. Mungkin kita bisa berbeda visinya gitu ya, sehingga kita kadang-kadang jadi orang tua bisa gamang gitu ya. Nah ini buat Pak Yudo nih, kira-kira waktu itu ini kaitannya dengan metode yang disediakan gereja kita GKI Gunung Sahari gitu ya, selain sekolah minggu itu, apa waktu itu yang menjadi harapannya gitu ya dari pergumulan itu untuk anak-anak mengikuti metode yang ada di gereja kita waktu itu. Lalu ini kan pasti ada tantangannya nih, anak-anak kadang-kadang kan bertanyanya bisa di luar dugaan. Tantangan apa sih yang dihadapi waktu itu Bu Susan? Muncul gitu ya. Itu kan bisa jadi pertanyaan-pertanyaan itu juga mengejutkan kita dan bikin kita nggak siap mungkin kadang-kadangnya gitu. Itu aja dulu mungkin untuk Pak Yudo dan Bu Susan. Usia anak berapa Pak Yudo sama Bu Susan? 15 tahun. Oh ya, oke, silakan. Mungkin supaya kita bisa menakar pertanyaan yang disampaikan itu bagaimana konteksnya. Silakan, Pak. Oke. Jadi anak kami umurnya 15 tahun. Baru selesai ikut sekolah Bina Iman di gereja. Dan itu memakan waktu sekitar 13 tahun lah perjalanan mereka ikut sekolah Bina Iman itu dari umur 2 tahun lah sampai 15 tahun ini. Yang pastinya banyak lah pergumulannya, terutama buat kami nih orang tua dari anak kami ini. Kami menyadari masih jauh banget lah pertumbuhan iman kami di awal-awalnya kami. Tapi dengan anak kami ikut kegiatan sekolah Bina Iman ini, banyak hal positif yang kami dapatkan, walaupun itu secara tidak langsung memaksa kami dalam tanda kutip untuk kami juga harus ikut banyak belajar. Contoh ringannya itu misalnya anak saya sekolahnya di Katolik nih kebenaran. Waktu masih kecil, waktu masih SD, kan mereka pasti doa Bapa Kaminya pakai tanda salib, terus dilanjut dengan doa-doa lainnya yang
khas Katolik ya. Itu ada pertanyaan yang saya sendiri agak bingung jawabnya. Kenapa doa Bapa Kami di sekolahku beda sama di gereja? Menurut anak saya. Saya sempat bingung gimana ya jawabnya. Walaupun kata dia, tapi kan kita berdoanya sama kepada Tuhan Yesus. Tapi kenapa harus beda? Kenapa nggak boleh sama? Kenapa aku harus buat tanda salib dan lain-lain? Karena waktu itu dia masih SD kelas 1 ya kalau nggak salah ya. Masih kecil banget deh. Jadi kita kasih pemahaman yang simple yang bisa dia pahami bahwa ya memang itulah perbedaannya antara Kristen dengan Katolik. Dari doanya aja sebenarnya sama, tapi mungkin ada beberapa kata dan penggunaan tanda salib. Untungnya anak saya tipenya yang nggak maksudnya easy going aja. Oh gitu ya udah gitu loh. Walaupun sebenarnya kita sebagai orang tua juga nggak puas sih karena kayaknya saya belum potong bisa Bu menjelaskan. Susan. Menolong nggak itu di dalam membangun iman keluarga, dalam mengisi ruang-ruang kehidupannya dengan adanya satu fasilitas lah ya, sarana studi itu ya, itu menolong nggak? Iya itu menolong buat ya? kami itu sangat menolong. Baik. Dari terlebih dia ikut kelas itu kan dari kecil, dari umur 2 tahun. Itu sangat menolong banget di luar kegiatan sekolah minggu. Baik. Gitu. Berarti itu kata kunci ya, bahwa pentingnya pembinaan itu kita tidak masuk kepada kontennya, tapi pendidikan itu penting ya. Dan itu menolong dalam berkomunikasi penting. Dan juga berkomitmen di dalam menghadirkan hal yang baik benar di tengah-tengah keluarga. Sebagai cerminan bahwa kita pengikut. Pak Yuda mau tambahin dulu sedikit. Ada hal lain yang perlu diceritakan dari pengalamannya sebagai bapak, mungkin sentuhannya beda kan? Silakan. Kalau dari saya sih, saya merasakan pertumbuhan iman anak saya itu setelah mengikuti sekolah bina iman itu memang sangat berbeda ya. Ada beberapa hal yang dia di awal tidak mengerti Tuhan sampai lulusnya ini. Kami bersyukur sih. Ya. Luar biasa. Saya kira itu kita sudah menjawab dari testimoni ini bahwa ujung daripada satu pembinaan tadi itu positif ya. Teknisnya bagaimana mungkin setiap keluarga memiliki satu pilihan-pilihan. Pak Gonggong mungkin bisa menambahkan ada pengalaman itu. Baik. Ya, kebetulan kita juga masih mengikutkan anak kita di sekolah bina iman. Kalau Pak Yuda Bu Susan udah lulus nih. Ya, puji Tuhan udah lulus. Iya, anak kami masih 2 lagi ada di sekolah bina iman. Dan memang kedua anak ini juga berbeda tipenya. Kalau yang satu sama kayak tadi easy going gitu ya. Kalau nggak ditanya nggak jawab gitu. Tapi yang satu tuh nanya terus nggak puas-puas gitu. Itu waktu Tuhan Yesus belum lahir, siapa yang menciptakan Adam dan Hawa gitu ya. Dan itu juga ini secara secara spiritualnya itu saya melihat dia ada keingintahuan, ada kerinduan yang luar biasa yang saya nggak terpikirkan di usia itu. Saya membayangkan, saya nggak memikirkan hal-hal seperti itu gitu. Nah mungkin ini satu kebiasaan yang terbangun di sekolah bina iman yang mungkin saya sebagai orang tua belum tentu bisa memberikannya gitu, sehingga dia ada mungkin kegelisahan di dalam hatinya. Waktu itu sekitar 3 hari dia coba menanya, tapi dia bingung mau nanyanya, mungkin takut salah, takut nggak boleh gitu ya. Dan kemudian dia nanyakan itu dan saya kaget gitu. Saya pikir itu clear buat dia itu Tuhan itu ya Tuhan Yesus, tapi saya nggak bisa buru-buru. Oh iya, tentang konsep Tuhan ya, konsep Tuhan, konsep diri gitu, kayak begitu betul, ya. Pada usia kita dulu jangan boro-boro tuh menanyakan takut itu. Nanya begitu nanti dimarahin. Mungkin nggak muncul juga di pikiran. Tahan dulu Pak Gonggong. Bu Christina, kita sudah sampai pada satu testimoni bahwa clear, selaras tadi dengan paparan Bu Christina bahwa pentingnya menjadi orang percaya, pengikut Kristus, dan menghadirkan Allah itu sebagai Allah yang nyata di dalam diri orang tua sebelum itu terdeliver ke anak-anak. Cuman ada satu faktor atau variabel yang banyak lagi lah yang kita isukan, tidak selalu pemahaman itu diiringi oleh suatu perbuatan
selaras dengan sebagaimana mestinya sebagai Rasul. Paulus juga katakan bahwa apa yang selalu didambakan untuk dilakukan selalu berbeda pada realitanya. Segmen ini dulu, silakan dilanjutkan lagi Bu Christina untuk elemen-elemen yang perlu kita dengar semua. Silakan Bu Christina. Ya, terima kasih Pak Jasa. Memang dalam perjalanan untuk membangun iman, mewariskan iman kepada anak-anak itu butuh perjuangan ya. Yang gak hanya sehari, 2 hari, tapi dalam sepanjang kehidupan kita. Dan kalau tadi kadang bisa jadi ketika kita sudah memberikan pemahaman yang benar, kita memberikan pengenalan yang benar, tapi ternyata itu tidak mewujud nyata dalam keseharian. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua perlu selaras apa yang kita katakan, apa juga yang kita lakukan. Misalnya kita mengatakan bahwa Tuhan itu sabar gitu ya, tapi kita sendiri kitanya nggak sabar. Ketika anak melakukan kesalahan, kita udah langsung misalnya emosional. Mungkin kesalahannya berulang itu lagi. Kita bilang udah berulang-ulang loh ya, dikasih tahu masih begitu gitu ya. Jadi kalau hanya pada perkataan, pemahaman akan sulit yang kemudian mewujud dalam laku hidup gitu. Tapi ketika apa yang dikatakan itu juga yang dilakukan, itu yang dihidupi, maka itu sungguh-sungguh menjadi teladan yang hidup buat anak-anak. Jadi anak-anak bukan hanya memahami, tapi juga anak-anak mengalami. Dan ketika anak-anak mengalami, dia punya bekal untuk melakukan itu di dalam keseharian. Wow, ya bagus. Saya mencoba sedikit share juga nih. Ya, Pak Jasa. Kalau pada rentang usia sampai dengan 15 itu mungkin punya suatu profil tersendiri ya, masalah isu-isu yang ditanyakan. Saya sudah memiliki 3 anak yang sudah menikah, tidak juga menghilangkan pola menghidupi iman kita itu. Ternyata mereka monitor juga kok, dan diam-diam walaupun nggak komen gitu keseharian saya bagaimana berjuang, bagaimana. Satu ketika begini, ucapan ulang tahun yang saya terima begini, anak saya yang paling tua katakan bahwa terima kasih Pak sudah memberikan kami satu teladan, sehingga kami sampai pada titik ini, terutama dalam situasi yang tidak mudah gitu kan. Saya agak terkejut juga bahwa dia sampai pada titik itu. Tapi Bu Christina, apa dalam kasus pastoral kita lihat juga di dalam perjanjian lama di 1 Samuel ya tentang Nabi Eli yang memang gagal dalam mendidik anaknya, padahal dia ada dalam lingkup apa istilahnya itu, rumah pengajaran lah. Kalau sekarang itu ada asalnya sekolah bina tadi itu. Mungkin tapi, Imam Eli kali maksudnya. Imam Eli bukan Nabi, Imam Eli ya yang akhirnya kan disampaikan oleh Nabi Samuel itu untuk Imam Eli, perilaku anak-anaknya yang begitu tidak sepantasnya. Apa yang terjadi Bu Christina di dalam kasus-kasus pastoral, adanya kasus-kasus seperti ini tidak berbanding lurus selalu dengan kejadian. Tapi kita akan lanjut setelah kita sesuaikan dulu dengan studio nanti, daripada terpotong nanti Bu ya. Jadi pertanyaannya itu, faktor apa yang perlu mungkin dipahami oleh orang tua sehingga kita juga bisa hadir di ruang-ruang yang hampa itu. Silakan Bu Christina setelah kita selesai dengan waktu di studio. Jam di studio kami menunjukkan pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat tersebut terambil dari Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Mengingatkan bahwa doa menjadi andalan bagi setiap orang dalam menghadapi pergumulan hidupnya.
Apabila sahabat RPK ingin didoakan segala bentuk pergumulan hidupnya, mari ikuti program Pray For setiap Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Siaran ini juga bisa diikuti via audio streaming di www.radiopelitakasih.com dan live videonya di kanal YouTube RPK FM. Pray For, persembahan STT IKAT program Pasca Sarjana. Lima manfaat bila kita hidup dalam kerukunan. Hidup jadi lebih damai dan tentram. Ikhlas saling membantu satu sama lain. Menimbulkan toleransi yang tinggi antar sesama. Saling peduli dan menjaga lingkungan sekitar. Punya banyak relasi atau teman dan kolega. Wah, banyak ya. Dan masih banyak lagi pasti manfaatnya. Hidup rukun kok ragu? Hidup rukun Indonesia banget. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Ya, para pendengar setia Radio Pelita Kasih dimanapun Anda berada, kami masih menemani Anda dengan satu topik itu tentang legacy, spiritual legacy ya, untuk keluarga, untuk anak-anak terutama. Dan ini terkait dengan pola asuh kita. Tadi Ibu Kristina menyampaikan bahwa pentingnya kita hidup di dalam apa yang kita percayai, dalam artikulasi bahwa merealisasikan bahwa Tuhan itu hidup dan ada di tengah kehidupan. Sebagai salah satu fondasi dalam kita memberikan satu edukasi ataupun contoh untuk anak-anak. Bu Kristina, dulu ada satu buku, kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia begini, kenapa hal-hal yang tidak baik terjadi kepada orang baik dalam perspektif iman yang inklusif. Bagaimana sebenarnya kita juga hadir di tengah-tengah hal yang tidak mudah ke dalam keseharian yang anak-anak itu selalu pasti monitor itu. Silakan Bu Kristina, supaya gini kita lengkap juga menerima satu persepsi tentang iman tadi. Ya, terima kasih Pak Jasa. Memang apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak selalu baik gitu ya. Kita juga berjumpa dengan hal yang tidak baik, yang mungkin juga itu menjadi pertanyaan buat anak-anak. Ya, apa yang diajarkan oleh kita ternyata yang didapati juga berbeda gitu. Tapi kita mau tetap setia mengajarkan apa yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga mau menghidupinya dengan setia sehingga anak-anak tetap tahu gitu ya. Apa yang benar itu yang harus ia lakukan. Apa yang salah maka itu yang juga tidak dilakukan. Apa yang membuat jauh dari Tuhan maka itu tidak dilakukan. Apa yang membuat ia makin bertumbuh dalam Tuhan itu yang mau dilakukan. Ya, jadi anak-anak perlu punya prinsip yang jelas, yang benar, sehingga walaupun berjumpa dengan hal-hal yang bisa membuat dia jauh dari Tuhan, jatuh dalam dosa, atau ada tantangan-tantangan, godaan-godaan yang dihadapi, tapi dia tahu apa yang harus ia pilih, apa yang ia harus lakukan, dan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itu ya Bu ya. Dulu dalam satu talk show begini, ada satu orang percaya pada Kristus melakukan satu pelanggaran hukum dan dia ditahan, lalu ditanya istrinya, bagaimana Anda kemudian bisa menerima kembali. Disebutkan begini, bahwa di rumah ini ada begitu besar ruang pengampunan gitu ya, sehingga wow, saya kaget juga waktu itu. Adanya ruang pengampunan no matter what gitu, pasangan itu selalu bisa kita terima karena Yesus mengajarkan itu kepada kita. Saya mau dengar juga pada situasi yang tidak mudah tadi bagi Pak Gongo, pernah saya tahu mengalami satu kehilangan anggota keluarga yang paling dikasihi tentu. Bagaimana Pak situasinya waktu itu, kehidupan Bapak merespon itu dan bagaimana anak melihat itu gitu loh. Ya. Terima kasih Pak Jasa. Jadi anak sulung kami itu juga ikut SBI waktu itu ya.
mungkin beda 2 tahun atau setahun. Iya, di atas anak kami. Jadi harusnya dia udah lulus juga. Jadi seperti yang kita ajarkan juga, yang diajarkan di gereja juga tentang berdoa, beriman. Nah, ketika dalam situasi waktu itu dia sakit kritis, kesulitan bernapas, kita mengambil sikap beriman dan kita mengambil waktu itu di Matius 5 ayat 25 itu tentang seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun gitu ya. Juga tentang cara berdoa yang bahkan dia bilang saya berdoa saya datang seperti anjing gitu ya. Jadi itu merendahkan diri sedemikian rupa, dan saya juga berdoa seperti itu. Nyatanya ketika kita berdoa dan berharap seperti yang diajarkan, ternyata ketika tidak sesuai dengan kita doakan, pasti kita kecewa sekali. Dan waktu itu saya dengan istri dan juga ketiga anak kami, termasuk anak kami yang sedang sakit, juga berdoa dan mengimani iman yang sama. Saya sempat agak ragu gitu, Tuhan kalau ini nggak terjadi gimana nanti mereka gitu. Dan benar saja ketika jawaban dari doa itu tidak seperti itu, istri saya pertama yang mempertanyakan kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Dan anak-anak saya memperhatikan gitu. Saya sedikit khawatir anak-anak saya juga akan terpukul dengan itu gitu. Tapi saya bilang bahwa tidak selamanya Tuhan akan memberikan apa yang kita doakan. Tapi di balik itu semua Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Proses berjalan, kami membiarkan kedua adiknya, anak-anak kami itu memperhatikan bagaimana kami bertahan, kami berjuang, bergumul, tetap mempercayai Tuhan. Dan dalam penyertaan Tuhan yang kami lihat, yang kami rasakan, bahwa dalam keadaan yang hampir tidak bisa kami tanggung, ternyata Tuhan memberikan kekuatan. Kami menjalani hari-hari itu yang bahkan kami selalu nanya, sampai berapa lama kita bisa pulih? Sampai berapa lama? Tapi kami tidak menyadari tangan Tuhan itu menopang kami. Salah satu buktinya, seringkali Tuhan mengirimkan orang-orang, karena waktu itu kondisinya COVID ya, kondisinya COVID, jadi sulit sekali bertemu dengan orang. Orang-orang terdekat tidak bisa memberikan supportnya. Tapi ada orang-orang yang datang dari jauh, mengambil resiko bertemu dengan kami dan memberikan support, gitu ya, memberikan support, dan itu kami rasakan sebagai kehadiran Tuhan, dan anak kami juga bisa melihat. Nah, beginilah cara Tuhan memperhatikan kita. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita. Jadi anak-anak kami menggunakan momentum itu, walaupun tidak mudah ya. Sementara kita berduka, kita harus mengingat untuk mengambil itu sebagai momentum mengajarkan sesuatu kepada anak. Itu tidak mudah, benar. Tapi kita mengambil kesempatan itu supaya anak-anak juga bisa melihat dari sisi yang berbeda, bahwa nggak selamanya Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Gitu. Jadi mungkin ini juga bisa di Pak Yuda dan Bu Susan, kita punya pengalaman yang berbeda-beda gitu ya. Betul, tapi tentunya dalam kehidupan kita juga mungkin kita Pak Yuda dan Bu Susan juga mungkin pernah gitu mengalami bahwa tidak selamanya apa yang kita minta itu Tuhan berikan. Nah, di situ mungkin barangkali Pak Yuda dan Bu Susan juga bisa mengimbangi gitu, bahwa supaya anak-anak tidak selalu berpikir Tuhan itu tempat meminta aja gitu. Barangkali ada pengalaman, boleh juga. Iya. Apakah semua baik-baik saja dalam kehidupan sehari-hari, ataukah ada peristiwa di mana memang kita bisa menjadi satu teladan bagi anak-anak dalam tetap bertahan, bahwa kita memang orang percaya, bahwa kita memang, tadi Ibu Pendeta Christina Simaremare bilang, merealisasikan bahwa Tuhan itu nyata di dalam ranah kehidupan yang tidak mudah. Silakan mungkin Bu Susan sama Pak Yuda. Ini kejadiannya belum lama sih. Ketika anak saya mau lulus SMP, masuk SMA. Dari mulai dia kelas 3 SMP, dia selalu bilang, aku mau masuk SMA negeri.
Dan saya selalu ingatkan harus dibawa dalam doa, minta sama Tuhan, selalu kamu gumuli setiap hari. Walaupun tanpa dia tahu bahwa kami pun tiap hari mendoakan itu gitu, terus menyertakan dalam doa. Dan pada kenyataannya tidak bisa masuk di SMA negeri dengan berbagai faktor, terlebih faktor usia. Di situ dia terlihat kecewa banget, nggak bisa masuk negeri gitu, karena dia pengen banget ngerasain sekolah negeri. Saya cuma bisa bilang, kan dia bilang, aku padahal udah doain loh tiap hari gitu, aku selalu doa. Sampai dia mempertanyakan, emang papa mama nggak doain ya, katanya. Ya kan kamu nggak tahu kalau kami mendoakan di luar, kamu lihat kami berdoa gitu. Terus kenapa ya kok Tuhan nggak izinkan aku sekolah di negeri, katanya, dengan tujuan, padahal aku pengen biar tujuannya dia sih baik, dia bilang supaya papa mama juga nggak terlalu berat untuk biaya dan lain-lain. Nah, saya juga kaget sih kok dia bisa berpikir sampai ke situ, padahal saya nggak pernah menekankan itu gitu loh. Saya cuman bilang yang perlu Winnie ingat bahwa tidak semua yang kamu mau itu bisa terjadi seperti apa yang kamu mau, karena yang harus diingat adalah yang terjadi adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Harus belajar untuk bisa menerima, saya bilang, walaupun jujur kami orang tuanya juga sempet kecewa juga sih gitu, kenapa ya kok Tuhan nggak kasih kesempatan anak kami gitu. Tapi saya menyadari, saya juga bilang sama papanya, berarti memang Tuhan punya maksud lain dengan anak kita nggak bisa diterima di negeri, walaupun dengan kekecewaannya dia. Jadi kita ajak dia berdoa bahwa Tuhan pasti tahulah kamu kecewa kan, karena ini ngomong sama anak remaja lebih sulit sebenarnya dibanding ngomong sama anak kecil gitu. Akan banyak bantahan kalau anak remaja sekarang kan. Jadi kita paling cuman bisa, ayo kita berdoa sama-sama. Kamu harus yakin bahwa apapun yang terjadi pasti nanti ada sesuatu yang baiknya gitu loh, Win. Ada pelangi setelah ini, saya bilang gitu. Iya, tapi kenapa? Masih dalam tahap waktu itu dia belum bisa menerima. Cuman ya kami tunjukkan cara support kami dengan, yuk kita cari sekolah, kita lihat di mana supaya dia tidak merasa bahwa gue nggak bisa, terus orang tua nggak support. Walaupun sebenarnya kami juga sempet ya gimana lah rasanya gitu ya ketika anak menginginkan sesuatu tapi dia tidak bisa dan kami tidak bisa bantu gitu loh, karena itu di luar kuasa kita gitu sih. Baik Bu Susan, nanti kita tambah lagi. Bu Christina, saya ingin berikan lagi satu kesempatan Ibu mengenai hal-hal yang penting kita ketahui di dalam merespon suatu situasi yang tidak mudah dalam kehidupan sebagai suatu legacy atau warisan. Bagaimana anak melihat dari sikap respon orang tua itu dalam keadaan yang tidak mudah. Berapa hari lalu ya saya ada di rumah duka di mana ibunya meninggal, ibunya teman saya, dan sebelumnya 3 tahun sebelumnya itu suaminya meninggal. Anaknya 2, satu masih kuliah, satu masih, dan saya banyak justru orang pendatang situ saya dengar komen bahwa Tuhan itu tidak adil katanya gitu ya. Saya sampai berdebat, dari mana kamu tahu bahwa Tuhan itu tidak adil, sedangkan anaknya sendiri yang keluarga ini tidak menyatakan itu. Tapi kadang-kadang tidak mudah. Bu Christina, apa sebenarnya hal yang perlu kita ketahui dalam, tidak kan selalu berbanding lurus ya dengan apa yang kita percayai dan apa yang terjadi dalam kehidupan. Barangkali Bu Christina ada hal yang perlu kita pahami lagi. Silakan Bu Christina. Ya, untuk merespon segala sesuatu ya dalam kehidupan mungkin yang tidak kita inginkan gitu ya, hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan harapan. Baik untuk kita tuh meyakini bahwa ya segala sesuatu dalam hidup ini juga ada misteri gitu. Tetapi kita tahu bahwa yang pegang kendali itu Tuhan. Bahwa Tuhan itu punya kendali atas kehidupan kita, dan Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih gitu. Jadi walaupun kita sedang mengalami hal yang tidak baik, walaupun mungkin kita sedang bergelut dengan duka, dengan penderitaan, kita tahu bahwa apa yang sedang terjadi ini pun ada dalam kendali Tuhan yang maha kasih, yang maha baik, yang hendak terus menyatakan kebaikannya buat kita, hendak merancangkan hari depan yang penuh pengharapan. Baik, ditahan dulu Bu Christina. Jadi kita boleh tetap punya pengharapan. Ditahan dulu, nanti kita lanjut lagi setelah kita menyelesaikan waktu dengan studio setelah yang satu ini. Sabar ya Bu ya, sebentar habis ini.
Shalom sahabat RPK, dikarenakan ada pembenahan susunan program siaran di RPK, maka per tanggal 1 Oktober 2024, Santapan Rohani Our Daily Bread ODB akan dimulai pada pukul 00.45 waktu Indonesia Barat dalam program Thank God It's a New Day. Dan renungan Meaning of Life persembahan dari Yayasan Jangkar Kehidupan akan dimulai pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dalam program Embun Pagi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Jakarta 96.3 RPK FM. Para pendengar setia Radio Pelita Kasih, kita pada akhirnya sampai juga di segmen terakhir 15 menit ke depan atau persisnya 14 menit. Kita masih mendengarkan paparan Bu Christina bagaimana kita mengisi ruang-ruang kehidupan itu ketika tidak dalam keadaan baik-baik saja. Apakah kita masih mampu firm memberikan satu teladan sebagai orang yang beriman. Ibu Christina, silakan. Ya Pak Jasa, terima kasih gitu ya. Tadi di segmen sebelumnya saya mengajak bahwa ketika kita sedang mengalami situasi yang tidak baik gitu ya, maka kita percaya bahwa Tuhan punya kendali atas hidup kita. Ya, dan Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang terus merancangkan kebaikan serta hari depan penuh pengharapan. Oleh karena itu, iman yang demikian itu juga mesti mewujud nyata dalam kehidupan kita ya. Jadi kita pun nggak terpuruk dalam situasi buruk tersebut, tapi kita bangkit, kita melanjutkan apa yang bisa kita kerjakan, bagian-bagian apa yang bisa kita kerjakan, melanjutkan kehidupan dengan keyakinan iman bahwa ya Tuhan ada bersama, Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan, Tuhan yang menguatkan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan, sehingga iman itu juga hidup, gitu. Karena membuat kita juga mampu melanjutkan kehidupan. Ya, saya dulu pernah mengalami suatu situasi ya, saya melakukan satu dialog imajiner gitu ya. Questioning myself, jadi saya mempertanyakan diri saya tapi sekaligus mempertanyakan Tuhan gitu. Nah itu apakah ilusi saya atau apa? Tapi ada satu selalu menggoda saya, dikatakan begini, bahwa udah kamu terima aja nasib kamu, Tuhan kamu memang gitu adanya dan kamu tidak mungkin keluar dari situasi itu. Saya bilang tidak, Tuhan saya baik, sekalipun saya nggak mengerti dia baik. Itu dulu sikap saya gitu ya. Dan itu selalu dialog itu terjadi ketika ada satu suara-suara yang mengintimidasi, memprovokasi dengan realita kehidupan itu. Saya selalu perkatakan itu, sekalipun saya tidak mengerti Tuhan saya baik. Dan saya selalu memilih lagu-lagu yang membuat saya, salah satunya itu adalah lagu kaji berapa itu, Shower of Blessing ya, hujan berkat. Sekalipun di dalam kenyataannya itu persoalannya menggelundung gitu ya, jalan tidak mudah, tapi saya pernah hujan berkat-Mu kan itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Apakah berkatnya menetes? Enggak juga gitu ya, tapi saya amini gitu, saya mengimani pengharapan sebagai ekspresi dan itu menolong sekali. Dan ada lagu lagi itu, on Christ Lord I stand ya. Itu apa namanya, kidung zaman berapa itu ya? Da 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 ra da 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 da, ya kan gitu. Da ra da 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 da. Jadi hanya Yesus salah landasanku, landasan lain adalah hancur luluh. Itu menolong. Jadi para pendengar ketika hidup tidak mudah sebagai legacy itu, dan anak-anak keluarga pasti termasuk istri memperhatikan, dia sudah lesu nggak ini gitu ya, tapi kita juga jangan ikut itu, kita harus kuat. Salah satu paling tidak dari pasangan itu harus memang tetap kuat, sehingga iman yang kita jalan, yang kita percaya itu adalah iman yang hidup dan bisa teruji di dalam situasi yang tidak mudah. Kita akan masuk kepada satu
testimoni terakhir apa yang dari percakapan kita ini bisa berbagi ya untuk para pendengar, untuk kita semua. Saya berikan kesempatan ke Pak Ganggom, Bu Susan dan Pak Yuda, dan nanti terakhir 1 menit terakhir Pak Bu Kristina, silahkan ya, supaya ada satu pesan moral yang kita bisa terima dan kita hidupi. Kita mulai dari Pak Ganggom, dari percakapan kita, setelah itu mereka nanti. Oke. Baik, menyambung Pak Jasa. Jadi di dalam perjalanan iman, ya perjalanan kita dalam iman, kami sebagai keluarga bersama dengan anak-anak naik turun ya. Tidak selalu lancar-lancar aja, tapi kami sangat bersyukur dalam berbagai situasi. Dalam hal ini gereja dan sekolah bina iman sangat menolong kami, gitu ya. Sehingga mungkin dalam situasi yang berbeda, tanpa gereja dan tanpa sekolah bina iman mungkin akan lebih sulit gitu. Salah satunya ketika kami mengalami kedukaan itu, kekecewaan besar yang kami alami, ternyata itu berdampak kepada cara anak-anak kami beriman gitu ya. Mereka sekarang kelihatan lebih serius gitu ya. Dulu kita sering tuh setiap malam renungan malam bersama, itu penuh canda gitu, nggak pernah bisa serius. Tapi sekarang anak-anak lebih memperhatikan, karena dulu kita selalu ingatkan bahwa bahaya gitu. Mereka itu tidak memahami apa itu bahaya, dan ketika kita berdoa untuk perlindungan, mereka tuh tidak merasakan. Tapi begitu datang COVID dan kemudian kehilangan abang yang mereka sayangi, mereka merasa bahwa namanya bahaya itu sangat nyata, dan mereka mungkin merasa lebih membutuhkan Tuhan. Dan dalam perjalanan yang sulit, mereka bisa melihat dari sisi yang berbeda. Mereka bisa melihat Tuhan yang tadinya sempat mereka kecewa terhadap Tuhan itu, mereka bisa melihat, oh Tuhan ternyata tidak meninggalkan kita. Dan itu tidak terlepas dari usaha kita mengingatkan diri kita dan mengingatkan anak-anak dalam berbagai situasi. Waktu kita berdoa, kita sambil selalu menangis waktu itu, tapi saya selalu mengatakan, suatu waktu nanti nak, Tuhan akan menggantikan air mata kita dengan sukacita. Pada waktunya nanti kita akan tertawa lagi gitu. Ada bulan-bulan yang sulit waktu itu, kita nggak bisa tertawa, dan bahkan kita tidak mau berbicara dengan siapapun. Anak-anak juga ikut terpengaruh, tapi dalam situasi yang seperti itu, saya justru mengatakan kepada mereka, suatu waktu kita akan tertawa lagi. Tuhan akan menggantikan air mata kita dengan sorak-sorai, kita akan bersukacita lagi. Gitu. Ya, luar biasa Pak Ganggom, satu kesaksian yang hidup yang bisa menolong kita juga dalam menghadapi hal-hal yang tidak mudah dalam berbagai peristiwa dalam hidup kita. Saya berikan ke Bu Susan sama Pak Yudo, silakan. Apa yang mau di-share lagi penutup acara kita ini? Ada kesan-kesan yang bisa barangkali menorehkan suatu catatan itu ya di dalam perjalanan saya sebutkan tadi spiritual journey. Spiritual journey. Silakan. Kalau dari kami, dengan latar belakang perbedaan keyakinan dari keluarga kami, itu di awal kami memang merasa pertumbuhan iman kami itu kurang banget gitu loh. Tapi seiring waktu, dengan ini sih lebih kepada kami bersyukur banget Tuhan memberikan kami seorang anak, karena lewat dia sepertinya Tuhan mau membentuk kami untuk semakin bertumbuh iman. Itu kami merasa justru lewat anak kami gitu. Ketika dia mulai dia lahir, terus kami bergereja, kami mulai tahu sekolah minggu, terus ada sekolah bina iman juga, mengikut sertakan anak kami di situ. Dengan segala apa yang dia dapatkan di sekolah bina iman, justru sebenarnya dari anak kami lah kami belajar bertumbuh dalam iman kami. Ketika dia yang suka mengingatkan bahwa ayo Pak Ma kita berdoa
bareng gitu misalnya, atau baca Alkitab bareng kalau malam, yang kadang memang kami jujur akui bahwa kami suka skip gitu loh dengan segala kekurangannya. Kami merasakan pertumbuhan iman kami juga lewat kelompok tumbuh bersama yang KTP, ya. Dengan para orang tua, juga dengan bimbingan dari pendeta. Itu kami merasakan sangat terbantu pertumbuhan iman kami. Juga dengan kami diberikan kesempatan untuk bisa ikut pelayanan-pelayanan di gereja, itu sangat terasa bahwa kami bisa mengalami pertumbuhan iman, perjalanan spiritual kami yang kami nggak pernah nyangka gitu loh. Dengan apa yang sudah kami alami, mengingat masa latar belakang kami, terutama saya, itu dari keluarga yang berbeda keyakinan gitu. Luar biasa. Terima kasih banget, terima kasih banyak, terlebih puji syukur buat Tuhan, juga buat gereja yang banyak membantu dan atas sarana-sarana itu sehingga kami bisa terus bertumbuh dan masih mau terus bertumbuh gitu. Luar biasa, puji Tuhan. Pak Yudo mungkin silakan mau tambahkan. Sama ya. Jadi kata kunci tadi katakan bahwa bersyukur, lalu kemudian memang komunitas spiritual itu perlu terus dimanfaatkan seoptimal mungkin, baik di gereja, di luar gereja. Tadi ada juga kelompok tumbuh bersama, maksudnya itu adalah komunitas kecil dari 1-2 mungkin lebih keluarga untuk berbagi tentang bagaimana perjalanan spiritual daripada kehidupan keluarga dan anak-anak. Bu Christina, tentu ada hal yang perlu yang mungkin Ibu mau pilih nih, yang boleh menjadi pendorong kita di dalam bertumbuh. Silakan Bu Christina. Ya, terima kasih Pak Jasa, Pak Yudo, juga Bu Susan dan Pak Gohong untuk pengalaman iman bersama dengan anak-anak yang juga di-sharingkan gitu ya. Memang mewariskan iman kepada anak itu tanggung jawab orang tua dan bukanlah juga tanggung jawab yang mudah. Tetapi kita belajar bahwa dengan kasih, teladan dan bimbingan Tuhan, kita mampu membuat anak-anak mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam iman yang harapannya juga terus kuat di dalam Tuhan. Dan selain orang tua menjadi teladan, sebagai orang tua kita juga ya tadi ya sudah disebutkan juga oleh Bapak Ibu sekalian bahwa kita harus berdoa ya untuk anak-anak agar Tuhan sendiri yang bekerja dalam hati anak-anak, baik membentuk, mengubah sampai dengan kuat iman anak-anak sehingga anak-anak boleh mampu menghadapi tantangan bahkan godaan di dalam kehidupan mereka. Sekalipun mungkin kita sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Ya, luar biasa. Saya hanya menawarkan satu lagu yang mungkin nanti dicatat, The Goodness of God. Penggalannya kira-kira begini. Lagu itu mencerminkan betapa baiknya Tuhan. Dia tidak pernah gagal menghadirkan kebaikan di dalam kehidupan kita, bahkan kebaikannya mengejar kita. Tidak peduli sekalipun realitanya berbanding terbalik dengan apa yang kita imani, tapi Tuhan itu baik dan Dia setia. Oleh karenanya tetaplah setia para pendengar. Mudah-mudahan apa yang kami sharingkan ini bisa menolong kita saling mendukung di dalam kehidupan membangun iman keluarga dan mewariskannya, sehingga kelak kita diingat adalah seorang orang tua yang memang memiliki suatu warisan yang tidak pernah hilang, itu warisan spiritual. Terima kasih untuk kebersamaannya, puji Tuhan. Sampai ketemu lagi Rabu depan di dalam kesempatan yang sama. Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Demikian tadi program Sekata, persembahan GKI Gunung Sahari. Kiranya program ini memberkati kita semua.